Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nidar Nadrotan MT selaku dosen pengampu mata kuliah konversi energi terbarukan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai etanol sebagai pengganti bensin di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, ada Estiansyah, lalu ada Sahrul Apriliansah, ada Fitri Handayani, ada Rizky Anugrah, dan yang terakhir ada Christian Yanti. Boleh di next? Oke, baik. Untuk pembahasan yang pertama mengenai etanol akan dibahas oleh saya pribadi. Apa itu etanol? Etanol atau dapat disebut dengan alkohol, alkohol murni atau alkohol absolut atau alkohol adalah mudah terbar, mudah menguap, tak berwarna, dan yang paling sering digunakan sehari-hari. Berikut ini identitas dari senyawa etanol ini. Untuk nama IUPAC-nya sendiri, etanol itu adalah etanol gitu ya. Nah, untuk rumus kimianya adalah C2H5OH, massa molar 46,06844 gram per mol, densitas 0,7893 gram per mol, mohon maaf, gram per centimeter kubik, titik didih 78,29 derajat Celcius, kelarutan dalam air tercampur penuh atau larut, penampilan cairan tak berwarna, dan bau yang khas. Boleh dilanjut? Lavoisier menggambarkan bahwa etanol adalah senyawa yang terbentuk dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pada parfum, perasa, pewarna makanan, serta obat-obatan. Etanol merupakan senyawa yang penting dalam kimia sebagai stok umpan untuk sintesis senyawa kimia lainnya. Bahkan dalam sejarahnya, etanol telah lama digunakan sebagai bahan bakar. Pada tahun 1908, Otto Model T telah dapat dijalankan dengan menggunakan etanol sebagai bahan bakarnya. Namun, hanya dapat bertahan sampai sekitar tahun 1920-an, dan bahan bakar etanol kemudian ditinggalkan penggunaannya sampai dengan akhir abad ke-20. Boleh dilanjut? Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan etanol. Yang pertama ada proses hidrasi etilena. Proses hidrasi etilena adalah proses reaksi antara etilen dan air. Atau kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, etilen itu adalah kalsium karbida gitu ya. Nah, rumus dari proses hidrasi etilena ini adalah sebagai berikut. C2H4 ditambah H2O menjadi CH3CH2OH. Dengan bantuan katalis asam fosfat, reaksi ini dapat dijalankan dengan tekanan uap berlebih pada suhu 300 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada fermentasi. Fermentasi adalah proses untuk penghasilan etanol untuk kalakusi reaksi terbentuk dari versi untuk bantuan jenis jam atau karomisere melalui reaksi berikut, yaitu C6H12O6 diubah menjadi molekul CH3 ditambah 2O2. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai bensin akan disampaikan dan dijelaskan oleh Saudari Fitri. Kepada Saudari Fitri, saya akan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ramdhani yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengertian bensin dan sejarah bensin. Apa itu bensin? Menurut KBBI, bensin adalah minyak bumi yang mudah menguap dan mudah terbakar atau dipakai sebagai bahan bakar mobil dan sebagainya. Bensin juga disebut sebagai salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Boleh lanjut?
Berikutnya yaitu sejarah adanya bensin. Bensin sebagai istilah kimia petrol biasa disebut gasolin di Amerika Serikat dan Kanada. Di Indonesia sendiri, bensin biasanya disebut bensin. Adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam. Orang Amerika menggunakan 1,36 miliar liter bensin setiap hari. Karena merupakan campuran berbagai bahan, daya bakar bensin berbeda-beda menurut komposisinya. Ukuran daya bakar ini dapat dilihat dari bilangan oktan setiap campuran. Di Indonesia sendiri, bensin diperdagangkan dalam dua kelompok besar, yaitu campuran standar atau disebut premium, dan juga bensin super. Menurut Ensiklopedia Britannica, penemuan minyak bumi diperkirakan pertama kali sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria, Assyria, dan Babilonia kuno. Namun mereka tidak menambang sebagaimana zaman sekarang. Mereka mengambil dari rembesan minyak bumi di permukaan tanah. Fungsi minyak bumi waktu itu sebagai obat luka, pencahar, atau pembasmi kutu. Seiring perkembangan peradaban, minyak bumi kemudian dipakai untuk perang. Abad pertama Masehi, bangsa Arab dan Persia berhasil menemukan teknologi destilasi sederhana minyak bumi. Destilasi ini menghasilkan minyak yang mudah terbakar. Minyak ini juga dipakai untuk tujuan militer. Lanjut. Pada pertengahan abad ke-19, masyarakat Eropa dan Amerika Utara mulai menggunakan minyak tanah dan minyak batu bara untuk penerangan. Kemudian ditemukan minyak cair dalam perut bumi, dan dilakukan pengeboran minyak bumi pertama tercatat dilakukan di Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 1859 di tambang milik Edwin L. Drake, pelopor industri minyak bumi di dunia. Bahan bakar ini berisi rantai hidrokarbon atau hidrogen dan karbon. Next. Awalnya yang dipakai untuk menggerakkan mesin manusia, hewan, atau bahan bakar kayu. Setelah James Watt menemukan mesin uap yang memicu revolusi industri, masyarakat dunia terus-menerus mencari sumber energi yang lebih murah dan praktis. Lalu ditemukan minyak cair dalam perut bumi tersebut, kemudian dilakukan pengeboran yang tadi. Dengan semakin berkembangnya teknologi kendaraan bermotor, jenis bahan bakar minyak pun semakin beragam. Minyak mentah, hasil penambangan itu didestilasi menjadi beberapa fraksi bahan bakar minyak seperti minyak tanah, solar, dan bensin. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Sahrul Apriliansah. Kepada Saudara Sahrul Apriliansah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ramdhani yang sudah mempersilahkan saya untuk dapat menjelaskan mengenai cara mendapatkan bensin. Saat ini penggunaan BBM didominasi oleh penggunaan bensin untuk keperluan kendaraan pribadi berupa mobil dan motor. Bensin dibuat dari minyak mentah, cairan yang berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi dan biasa disebut dengan petroleum. Cairan ini mengandung hidrokarbon. Atom-atom karbon dalam minyak mentah ini berhubungan satu dengan yang lainnya dengan cara membentuk rantai yang panjangnya yang berbeda. Kualitas bensin dapat ditentukan dari banyaknya kandungan isooktan atau yang disebut dengan nilai bilangan oktan. Semakin tinggi bilangan oktannya, semakin efisien proses pembakaran bensin tersebut. Bensin merupakan bahan bakar transportasi yang masih memegang peranan penting sampai saat ini. Next. Minyak mentah yang baru dipompakan keluar dari tanah dan belum
diproses umumnya tidak begitu bermanfaat. Agar dapat bermanfaat secara optimal, minyak mentah tersebut harus diproses terlebih dahulu di dalam kilang minyak. Minyak mentah merupakan campuran yang amat kompleks yang tersusun dari berbagai senyawa hidrokarbon. Di dalam kilang minyak tersebut, minyak mentah akan mengalami sejumlah proses yang akan memurnikan dan mengubah struktur dan juga komposisinya sehingga diperoleh produk yang sangat bermanfaat. Next. Nah, proses yang berlangsung di dalam kilang minyak dapat digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama proses distilasi, yang merupakan proses penyulingan berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini berlangsung di kolom distilasi atmosferik dan kolom destilasi vakum. Selanjutnya ada proses konversi, yaitu proses untuk mengubah ukuran dan struktur senyawa hidrokarbon. Termasuk dalam proses ini yaitu yang pertama ada dekomposisi dengan cara perengkahan termal dan katalis. Kemudian yang kedua ada unifikasi, yaitu melalui proses alkilasi dan polimerisasi. Kemudian ada iterasi melalui proses isomerisasi dan katalistik reforming. Next. Kemudian ada proses pengolahan atau treatment. Proses ini dimaksudkan untuk menyiapkan fraksi-fraksi hidrokarbon untuk diperoleh lebih lanjut, juga untuk diolah menjadi produk akhir. Kemudian ada formulasi atau pencampuran yang disebut blending, yaitu proses pencampuran fraksi-fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan adiktif untuk mendapatkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu. Dan selanjutnya ada proses-proses lainnya, antara lain meliputi pengolahan limbah, proses penghilangan air asin atau short water stripping, kemudian ada proses pemerolehan kembali sulfur atau sulfur recovery, dan ada proses pemanasan, proses pendinginan, proses pembuatan hidrogen, kemudian ada proses-proses pendukung lainnya. Next. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas paparannya kepada Saudara Sahrul. Selanjutnya yaitu materi mengenai penyebab etanol bisa menjadi bahan bakar akan disampaikan oleh Saudara Rizky Anugrah. Untuk itu kepada Saudara Rizky Anugrah saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi pada sore hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu penyebab etanol bisa menjadi bahan bakar. Nah, bagaimana sih atau apa sih yang menyebabkan kenapa etanol ini bisa menjadi bahan bakar? Nah, yang pertama dari bahan bakar etanol ini sendiri sebenarnya diekstraksi dari tanaman seperti jagung, kentang, rami, gandum, barli, tebu, dan banyak lainnya. Nah, ini terlihat seperti tanaman gitu ya. Kemudian dalam etanol ini sendiri ada yang namanya bioetanol, yang mana bioetanol ini merupakan sejenis alkohol yang ditemukan pada minuman ya, bir dan wine. Kemudian bahan bakar ini biasanya dijadikan zat aditif biofuel untuk bahan bakar mesin. Nah, pada mobil sendiri ini untuk proporsi dari etanol ini menggunakan 25%-nya. Kemudian untuk sisanya 75%-nya yaitu menggunakan bahan bakar bensin. Nah, seperti halnya jenis-jenis alkohol lain ya, semacam butanol, etanol, dan yang lainnya. Untuk etanol ini sendiri juga hanya dijadikan sebagai bahan aditif pada bahan bakar untuk meningkatkan nilai oktan bahan bakar tersebut. Artinya di sini untuk utama gitu ya dalam bahan bakar, tetapi hanya sebagai bahan aditif saja, yang mana dapat meningkatkan nilai suatu oktan dari bahan bakar, yang misalnya asalnya 88 bisa menjadi 92 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada etanol ini juga digunakan sebagai bahan bakar umumnya berasal dari hasil fermentasi sisa pengolahan tebu menjadi gula.
Nah, dari bahan yang tadi ya, yang digunakan untuk bahan bakar ini yaitu tebu. Yang mana tebu ini difermentasi gitu ya menjadi gula yang diproses sehingga menghasilkan suatu etanol. Kemudian proses fermentasi dengan efek biologis ini memiliki nilai tambah pada bidang produksi dibanding dengan bahan bakar fosil karena energi pemrosesan yang dibutuhkan lebih kecil. Artinya di sini ada kelebihan ya dari etanol ini sendiri yang mana dalam pemrosesannya energi yang dilakukannya ini lebih kecil daripada menggunakan bahan bakar berjenis fosil. Kemudian selain itu juga dalam proses pembakarannya sendiri etanol ini menjadi energi ya dalam kadar gas buang karbon dioksidanya ini menghasilkan gas buangan karbon dioksida yang lebih sedikit sehingga dapat mengurangi efek gas rumah kaca di atmosfer. Kemudian yang terakhir ini ada kelebihan dan kekurangan dari etanol. Ini ada kelebihan dan kekurangan etanol secara umum ya. Mana yang pertama yaitu tidak terbatas. Nah, artinya sini etanol ini dapat terus diperbarui gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu pembakaran lebih bersih seperti yang dijelaskan sebelumnya juga gitu ya, mengurangi efek rumah kaca, kemudian hasil pembakarannya juga tadi kan gas CO2 yang dihasilkannya juga lebih sedikit sehingga etanol ini menjadi lebih bersih daripada berjenis fosil tadi gitu ya. Kemudian yang untuk kekurangannya yang pertama yaitu bersifat korosif karena berjenis alkohol, kemudian yang kedua itu dapat meningkatkan harga pangan gitu ya. Kenapa? Ya karena etanol ini sendiri tadi terbuat dari tanaman gitu ya, atau pangan, sehingga ketika tanaman atau pangan tersebut semakin sulit didapat gitu ya, nah maka ini akan berefek pada meningkatnya harga pangan. Nah barangkali itu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Anugrah yang telah menyampaikan materi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Sebelumnya kami mohon maaf apabila materi maupun penyampaian dari kami masih kurang, mohon dimaafkan. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.